Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misatul Askinuah dengan NIM 20 17 10 20 64 dari kelas 7 KPIB, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Misatul Askinuah, lalu ada Undang Rizky, lalu yang ketiga ada Habib Nuril, dan yang terakhir ada Vivi Alfiani. Materi diskusi dari kelompok kami yaitu berjudul New Media Studies, karakteristik halayak new media. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini membahas mengenai karakteristik halayak new media yang mencerminkan informasi mendalam bagaimana cara kita mengonsumsi, berpartisipasi, dan memahami dunia di sekitar kita. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai literatur atau sumber lain berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Lalu penelitian ini menjelaskan karakteristik positif halayak media dan karakteristik halayak new media. Selanjutnya, di era digital yang semakin terus berkembang, fenomena new media telah mengubah cara kita mengonsumsi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam media. New media merujuk pada segala bentuk teknologi digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses konten dengan cara yang lebih interaktif dan terkoneksi. Fenomena new media telah membentuk karakteristik unik dalam halayak yang berbeda dari era media tradisional. Karakteristik halayak new media mencerminkan transformasi mendalam bagaimana cara kita mengonsumsi, berpartisipasi, dan memahami dunia di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi ini menggunakan library search atau studi kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai literatur atau sumber lain sebagai rujukan. Lalu hasil dari penelitian ini yaitu menurut McQuell dalam konsepnya menjelaskan bahwa penyebutan halayak lebih condong mendekati konsep menerima atau penerima. Konsep halayak merujuk pada sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian reseptif tetapi relatif pasif dan bersifat publik. Karakteristik merujuk pada sifat-sifat atau ciri-ciri khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Karakteristik ini adalah atribut atau tanda-tanda yang mengidentifikasi atau menggambarkan suatu entitas atau objek dan membantu kita memahami apa yang membuatnya unik atau berbeda. Sedangkan karakteristik halayak atau audiens dalam konteks new media merujuk pada sifat-sifat atau perilaku halayak yang berinteraksi dengan media baru atau digital. Lalu selanjutnya ada karakteristik positif halayak new media. Yang pertama yaitu multitasking. Halayak new media seringkali melakukan lebih dari satu aktivitas secara bersamaan saat menggunakan media baru. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu interaktif. Media baru memungkinkan halayak untuk berinteraksi langsung dengan kontennya. Bisa berinteraksi dengan melihat di komentar atau bisa juga dengan menggunakan live streaming. Lalu yang ketiga yaitu personalisasi. Media baru memungkinkan halayak untuk mengonfigurasi pengalaman mereka sendiri. Lalu yang keempat, mandiri. Halayak new media memiliki kemampuan untuk mencari informasi sendiri dan tidak bergantung pada saluran informasi tradisional yang kita ketahui yaitu internet. Jika dulu kita masih menggunakan televisi, radio, atau koran, nah sekarang kita bisa mencari berita atau mencari informasi di media sosial atau di handphone kita masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu kritis dan partisipatif. Halayak new media cenderung lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Lalu selanjutnya pintar teknologi. Pintar teknologi ini yaitu memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi. Sekarang anak muda zaman sekarang itu bisa menggunakan teknologi dengan mereka hanya melihat di tutorial YouTube tanpa belajar dengan yang lebih ahli secara fisik. Lalu yang selanjutnya yaitu global dan terhubung. Global dan terhubung ini yaitu terhubung dengan orang di seluruh dunia.
Lalu selanjutnya konten yang diverifikasi. Khalayak New Media dapat mengakses berbagai jenis konten mulai dari teks, gambar, audio hingga video. Lalu selanjutnya yaitu mobilitas. Mobilitas di sini yaitu memungkinkan akses yang mudah dan cepat di mana saja, tidak hanya di rumah atau di kantor. Selanjutnya yaitu tangkap waktu nyata. Khalayak New Media seringkali mengharapkan respon atau pemburuan yang cepat dari konten atau interaksi online. Mereka terbiasa dengan aliran berita real time dan pembaruan instan. Lalu yang terakhir, anonimitas dan privasi. Khalayak cenderung memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap privasi online. Jika tadi kita menjelaskan terkait karakteristik positif khalayak New Media, sekarang kita menjelaskan tentang karakteristik negatif khalayak New Media. Yang pertama yaitu perilaku ilegal dan etika yang buruk. Beberapa pengguna media baru mungkin terlibat dalam perilaku ilegal seperti pencurian data, penyebaran materi ilegal, atau pelecehan online. Lalu yang kedua, oversharing. Sebagian pengguna media sosial cenderung oversharing atau berbagi informasi pribadi yang seharusnya bersifat pribadi. Lalu yang ketiga yaitu FOMO. Audiens media baru terkadang merasa tertekan oleh tekanan untuk selalu terhubung dan terpaku pada berita, perkembangan, atau tren terbaru. Belakangan ini ada tren menggunakan botol Crocs-Cycle. Jika orang tersebut menggunakan botol dengan merek tersebut, maka orang tersebut bisa dianggap sebagai kaya. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan botol dengan merek tersebut agar dia bisa mendapatkan nilai sosial tinggi atau dia bisa mendapatkan penilaian bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai harta lebih. Lalu yang selanjutnya yaitu eko kampanye negatif. Media baru juga dapat digunakan untuk kampanye yang merugikan individu, kelompok, atau entitas tertentu. Dan yang selanjutnya, pengabaian dunia nyata. Beberapa pengguna media baru terlalu fokus pada dunia digital, sehingga kita mengabaikan dunia nyata atau real life. Lalu yang selanjutnya yaitu fenomena karakteristik khalayak New Media. Beberapa contoh fenomenanya, yang pertama yaitu tren viral di media sosial. Yang kedua, kampanye penggalangan dana berbasis crowdfunding. Yang ketiga, keberhasilan konten kreator di YouTube dan TikTok. Yang keempat, aktivisme sosial di media sosial. Yang kelima, edukasi dan pembelajaran online. Yang keenam, kontroversi influencer di media sosial. Yang ketujuh, penggunaan meme dan humor digital dalam budaya populer. Yang kedelapan, kampanye berita palsu dan disinformasi. Lalu yang kesembilan, pengaruh e-sport dan game streaming. Dan yang terakhir, fenomena tren makanan dan gaya hidup di Instagram. Salah satu fenomena yang saat ini atau belakangan ini sedang tren di Indonesia yaitu terungkapnya salah satu strategi marketing dari beberapa online shop yang menggunakan buzzer dan metode fake buyer. Metode fake buyer ini yaitu dia itu melakukan seolah-olah melakukan pembelian di online shop tersebut, tetapi sebenarnya dia tidak bermaksud dan melakukan pembelian yang sebenarnya. Fake buyer dan buzzer ini menjadi salah satu strategi marketing pelaku bisnis untuk menaikkan jumlah live, untuk menaikkan traffic penjualan, menaikkan rating dan testimoni dengan tujuan konten atau live mereka FYP, jumlah penonton yang banyak, dan menjadikan penonton impulsif melakukan check out organik atau check out yang sebenarnya. Tetapi jika konsumen yang terkena impulsif buying adalah konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang memiliki uang belanja tidak mencukupi, menyebabkan banyak dari mereka terkena pressure atau tekanan dan melakukan pinjaman online. Sehingga banyak dari mereka terjerat pinjaman online dan terjerat kasus-kasus kejahatan. Jadi, strategi marketing tersebut ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jika sisi positifnya itu bisa dilihat dari online shop tersebut, lalu sisi negatifnya itu bisa
dari konsumen yang terkhusus menengah ke bawah. Bentar, Mitsunya tak dulu. Bergosip nih, tapi lu jangan bilang sama siapa ya. TikTok Shop kan udah tutup ya. Jadi ternyata ada fakta yang kebongkar. Lo pasti tahu kan akun-akun yang biasa jualan live tuh omsetnya miliaran dalam beberapa jam. Nah, temen gue ternyata 1 tahun kemarin tuh dia gabung di salah satu grup freelance gitu di aplikasi chat biru yang gambar pesawat, lo tau lah ya. Dan lo tau pekerjaannya dia? Sebagai fake buyer. Jadi oknum-oknum akun besar ini ngumpulin orang di grup aplikasi itu buat jadi fake buyer mereka pada saat live. Lo tahu mereka dibayar berapa? Goceng buat sekali CO di 1 akun. Temen gue ini kan punya 10 akun ya, jadi sehari dia harus 10 kali CO waktu mereka live di akun yang beda-beda. Temen gue jadi dia dapat 50.000 sehari, sebulan itu dia dapat 1,5 juta. Kerjaannya cuma CO doang. Terus gue bingung kan, lah lo fake buyer harus CO, yang bayar siapa ya, gue tanya. CO kan harus bayar. Lo tahu temen gue bilang apa? Payment metode COD bang. Mereka sama jasa ekspedisi itu udah kerja sama. Jadi begitu barang datang ke rumah teman gua, isinya tuh sampah, bukan produk beneran. Tapi kurirnya tuh nggak minta uang lagi, soalnya tuh mereka udah kerja sama. Gue penasaran dong, kayak gue tanya buat apaan mereka kayak begitu, ngeluarin duit buat para fake buyer. Dan ternyata emang udah jadi strategi marketingnya mereka buat naikin jumlah penonton live, naikin traffic penjualan, naikin rating sama testimoni. Hasilnya apa? Ya live mereka jadi FYP terus, makin banyak yang lihat, makin trust nih orang-orang, jadi impulsif dan akhirnya pada check out organik. Lo ngaku dah pasti pernah kan ngalamin kayak buka TikTok agak pengen belanja, tadinya cuma pengen scrolling doang, lihat FYP live jualan heboh rame, yang beli banyak lagi diskon, terus lo ikutan check out padahal lagi kagak butuh-butuh amat tuh barang. Impulsif, kena lo. Ngapa gue jadi kayak Bima ya? Kena lo. Lalu bagaimana cara mengatasi hal-hal negatif tersebut? Yang pertama yaitu melakukan pendidikan dan literasi digital. Yang kedua, batasan waktu dan penggunaan. Jika kita biasanya menggunakan media sosial atau gadget kita selama 16 jam, mungkin kita bisa menguranginya dengan 6 jam per hari atau 10 jam per hari. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan filter dan alat keamanan. Yang keempat, penyaringan konten. Yang kelima, edukasi privasi dan keamanan online. Yang keenam, promosikan interaksi sosial fisik. Yang ketujuh, bimbingan orang tua dan pengasuh. Dalam hal ini, bimbingan orang tua dan pengasuh jika orang tersebut adalah masih anak-anak atau masih di bawah umur. Lalu selanjutnya yaitu yang kedelapan, pantau isi yang dikonsumsi. Yang ke-9, fasilitas diskusi terbuka. Yang ke-10, etika online. Dan yang terakhir, memberikan dukungan kesehatan mental. Lalu selanjutnya kesimpulannya yaitu audiens dalam era media baru seperti internet dan media sosial memiliki ciri-ciri dan perilaku yang berbeda dari audiens dalam media tradisional. Mereka lebih interaktif, aktif berpartisipasi dalam pembuatan dan berbagi konten, memiliki akses global ke informasi, dan memiliki kemampuan selektif dalam memilih konten yang mereka konsumsi. Karakteristik ini mencerminkan perubahan dalam cara orang mengonsumsi informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam masyarakat digital saat ini. Seorang bijak itu pernah berkata hal ini. Hendaklah sebelum kamu berkata-kata, menyampaikan pikiranmu, atau mau posting di sosial media, filter menggunakan 3 hal ini. Apakah hal yang mau kamu katakan itu benar? Apakah hal yang mau kamu katakan itu baik? Dan apakah hal yang mau kamu katakan itu berguna? Jika tidak, mungkin sebaiknya tidak kamu katakan. Pada akhirnya, media sosial kita hanya akan membawa satu daripada 2, amal jariah atau dosa jariah.